Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga hari ini kalian sehat semua ya. Untuk belajar bahasa Indonesia bersama saya, Marsinah SPD MPD. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari materi tentang mengidentifikasi struktur teks cerita inspiratif. Apa sih pengertian teks cerita inspiratif? Teks cerita inspiratif merupakan bentuk narasi yang lebih bertujuan memberi inspirasi kebaikan kepada banyak orang. Mengapa demikian? Karena inspirasi adalah percikan ide-ide kreatif atau ilham akibat hasil dari proses belajar dan peduli kepada sekeliling kita. Cerita ini dapat menggugah perasaan, memberi kesan yang mendalam, bahkan dalam tingkat yang lebih tinggi mampu membuat seseorang berjanji pada dirinya untuk menjadi sesuatu yang positif yang dibacanya. Contoh cerita inspiratif di sekitar kita adalah sebagai berikut. Yang pertama, orang yang sukarela menyisipkan sebagian hartanya untuk membantu orang lain. Yang kedua, persahabatan beda agama. Dan yang ketiga adalah yang baru-baru terjadi ini, yaitu Dr. Handoko menolak pensiun demi menangani pandemi COVID-19. Lalu, bagaimana cara mengidentifikasi struktur cerita teks inspiratif? Yang pertama, memahami cerita. Langkah-langkahnya adalah membaca dalam hati dan fokus pada isi. Mengapa membaca dalam hati? Dengan membaca dalam hati, kita bisa lebih fokus terhadap isi cerita. Yang kedua, mengajukan pertanyaan. Ini merupakan metode yang membantu kita untuk dapat mengidentifikasi struktur teks cerita inspiratif. Apa saja pertanyaan yang bisa diajukan? Yang pertama yaitu, kesan apa yang kita peroleh setelah kita membaca teks tersebut? Yang kedua, rasa empati apa yang muncul, yaitu ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain dari cerita tersebut. Dan yang ketiga, pelajaran apa yang kita bisa petik dari teks cerita tersebut. Apa saja sih unsur-unsur teks cerita inspiratif tersebut? Yang pertama adalah orientasi. Orientasi merupakan pengantar cerita yang biasanya berisi pengenalan latar atau tokoh. Yang kedua, perumitan atau peristiwa, yaitu perumitan peristiwa adalah kisah tokoh dan peristiwa menuju ke puncak cerita. Yang ketiga, komplikasi. Komplikasi ini merupakan bagian puncak atau inti cerita sebagai tempat kisah yang menjadi inspirasi. Yang keempat, resolusi. Ini merupakan bagian dari peristiwa yang menyadarkan tokoh tentang kebaikan. Dan yang terakhir adalah koda. Koda adalah bagian dari bentuk cerita atau kesimpulan atau pesan moral yang akan disampaikan dari cerita tersebut kepada pembacanya. Demikianlah ulasan materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu kembali pada video pembelajaran selanjutnya. Salam AGBSI, berbudi bahasa dalam kemajuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.